main hakim sendiri. Masalah nggak kalau politik itu dikuasai oligarki aja gitu, keluarga-keluarga politik. Tapi pada saat sosial media berperan, pop culture tidak ada yang punya positive spin. Semuanya keluarnya Black Mirror. Lu bisa nggak? Kita ngomongin kemakmuran. Dia ditanya pertanyaan kemakmuran paling ultimate. Bisa nggak lu bikin manusia immortal? Bisa nggak? Tapi kayaknya kita hari ini udah mulai sampai ke masa lalu deh menurut gua. Iya. Misalnya kalau kita lihat, ya gua ngomong di kampus bisnis terkenal di Indonesia itu udah ada jurusan family business. Beneran, lu cek deh. Jadi kalau ibu ngomong apa ikut aja. Nggak ada. Gua nggak tahu pelajarannya, Bang. Gua nggak tahu. Lebih cepat tunggu orang tua yang mati daripada dengan ide-ide baru. Family business. Family business. Ya, di politik gitu misalnya udah beberapa partai udah ada mewariskan kekuasaannya ke generasi selanjutnya. Misalnya Partai Demokrat, Pak SBY gitu ke Mas AHY. Ini akhirnya gue ngomong politik juga gara-gara lu pancing-pancing nih gitu. Ini kan apa kayaknya udah mulai masuk ke ya demokrasi buat sebagian orang tadi. Gue kira tadi lu mau ngomong kita balik ke masa lalu tuh kayak cancel culture itu kan gebukin maling kayak rame-rame. Itu juga. Iya, tapi ya akhirnya itu ya udah itu letupan-letupan kecil yang ada. Jadi kebenarannya sudah kemarin juga gua ngobrol acara politik tuh kayak main hakim sendiri. Masalah nggak kalau politik itu dikuasai oligarki aja gitu, keluarga-keluarga politik. Yang paling berat sebetulnya karena hari ini ya politik bukan jawaban satu-satunya orang dalam mencari kemakmuran. Kalau tidak ikut dalam roda politik, ya, naikin rasa ekonomi kan sulit. Kalau sekarang opsinya udah sangat jauh berbeda. Orang punya banyak pilihan. Iya. Nah, lu ngomongin kayak gini nih tentang multiple truth dan apakah harus jadi single truth? Yang menarik nanti apa yang akan TikTok lakukan terhadap generasi kedepannya Amerika? Menurut gue itu luar biasa banget gitu bahwa di survei anak-anak di Cina semua pengen jadi scientist, pengen jadi engineer, pengen jadi semua yang membangun. Lalu dia push konten-konten tentang gender identity ke negara lawannya untuk ngeracunin dunia. Dan semua kalau ditanya generasi berikutnya aspirasi lo apa jadi content maker, YouTuber, nggak ada TikToker gitu. Ya jadi gue juga makanya kebenarannya harus dikendalikan apa dilepas. Gue juga nggak tahu sih kayaknya yang paling berat sekarang itu pertanyaan berat tuh. Pertanyaan sekarang kayaknya gimana kita sebagai manusia pindah pandai-pandainya menyeleksi di tengah gempuran-gempuran ini sih gitu. Kembali ke dalam kebenaran dalam rumah tangga menurut gue. Akhirnya jadi kayak gitu kan memang. Berarti lu nggak terlalu setuju dengan follow your passion, pursuit of happiness. Kalau itu beda konteks sebetulnya. Kalau sekarang menurut gua melihatnya banyak. Itu kan juga bentuk dari misalnya di Amerika ada istilah tiger mom gitu, misalnya tiger dad gitu ya. Terus ini orang-orang Asia kan, dan mereka lu harus jadi dokter. Ya. Sementara yang orang Amerika ini pursuit of happiness segala macam. Akhirnya yang jadi dokter di pedalaman Dakota segala macam itu imigran semua gitu. Kalau gue ngomong kayak gitu sebetulnya itu korelasinya dengan ya itu taraf kembali lagi sosial dan ekonomi kita ya. Jadi yang susah dari Indonesia tuh menurut gue kita tidak dalam kesejahteraan yang sama. Tapi ada first world country problem yang kita adopt dan itu tidak reflektif terhadap keadaan sosialnya. Apa misalnya? Happiness tuh menurut gua concern orang Eropa.
Berarti nggak ada gunanya. Gak ada gunanya, Jom. Index of happiness nggak ada gunanya menurut lo, Bang? Bukan nggak ada gunanya, tapi lebih Di gini. negara kita Di nggak negara relevan kita, lah. iya. Menurut gua negara kita tuh ya kayak tadi, yang kemarin kita pernah bicara. SESC aja ada pengeluaran 600.000 sebulan. 600.000 sebulan. Jadi kemarin ada 100 juta lebih pemilih, 60% lah. Ya, berapa tuh kemarin dapat data ya? 100 juta lebih lah, dari 270 juta. Gue kelas C aja nggak ada yang pernah ketemu. Kelas B aja gue belum tentu tahu gitu. Lalu kasihan menurut gue karena informasinya sudah bebas. Tapi kan happiness ini kan sekarang orang banyak memunculkan berbagai macam ideologi liberal barat, misalnya Iya, child free gitu. Iya. Ada salah satu ustadz gua ketemu, Bang. Dia ini ustadz yang berkampanye soal child free terus. Pasti yang nge-hire kompleknya kaya-kaya kan? Gus Romzi. Aduh. Sebut nama aja. Mungkin bukan ini. Nah, coba dia ceramah di daerah tingkat 2 lah. Kayaknya dia punya pesantren. Ini ustadz grassroots nih. Oke, keren. Dia semacam Habib Ja'far juga nih. Iya, Iya oke. kan? Maaf. Walaupun Habib Ja'far banyak di billboard sekarang kan. Nah, terus gue ini salah satu ustadz yang pendukung child free. Tahu-tahu bini gue hamil. Ganti tema dong, persona ganti dong. Nah, ini lu ngangkat child free ini menarik. Jadi di Eropa, di Belanda, di Jerman, di pokoknya daerah-daerah itu, child free merupakan pilihan yang bisa dihormati oleh siapa aja. It's about the matter of happiness. Ya, meternya happiness kan. Yeah. Tapi negaranya punya problem dengan angka Populasi. kematian lebih tinggi daripada angka kelahiran. Oleh karena itu, imigrasi ya. Imigran tuh digalakan program imigran. Yang datang dari imigran kan punya level kesejahteraan yang berbeda. Dia tidak takut dong punya anak dan ini. Sekarang mereka pada komplain kenapa ini orang-orang Timur Tengah pada beranak semua di sini. Ya, kalau gue percaya perjuangan kita itu berbanding terbalik dengan wealth kita. Jadi wealth-nya makin tinggi, survival instingnya makin turun. Makanya gue kasihan sama orang-orang yang wealth-nya belum seberapa, Tapi survivalnya udah nggak ada gitu. Following passion itu kan, misalnya gue aja, gue cukup beruntung gue hidup di tempat-tempat ini. Tapi ini produk yang tidak dipahami banyak keluarga gitu. Apa? Bahwa gue berprofesi seperti Iya, ini. sama. Makanya, Kita sama. makanya Iya, maksudnya itu tidak apple to apple, sementara banyak orang-orang yang problemnya harus makan besok. Lu tahu nggak, Bang? Nah, makanya gue sebel sama orang-orang yang ngerasa progresif. Terus dia keluar-keluar kampanye ini, lu tahu target market lu nggak? Gue rasa mungkin ya, jangan-jangan mungkin kita demokrasi. Tapi demokrasi itu disusun dari sosial ekonomi. Jadi dia di ekonomi tertentu dia baru terpapar bobot. Ya, diperpapar dengan kebenaran lain gitu. Kalau dia itu baru bisa gitu. Iya, gue kadang-kadang ya itu konten aja di Total Politik tuh, Bang. Gue ngambil posisi di tengah, gue dibilang gak jelas. Gak jelas ini, plin-plan gitu. Gimana gue kan analis, bukan pressure gitu, bukan pendakwah gitu. Kalau pendakwah kan jelas posisinya. Itu sama kayak ustadz-ustadz dulu, misalnya Pak Quraisy Shihab gitu misalnya. Pak Quraisy kan ada ulama yang berpendapat begini, ulama yang berpendapat begini gitu. Nah, itu orang jadinya dianggap nggak punya sikap gitu. Lu kalau punya banyak referensi, lu akan dianggap nggak punya sikap gitu. Ya. Oleh yang itu tadi, yang lu bilang tadi. Gua lupa quote siapa, ada yang bilang bahwa society bisa bergerak secepat gerbong yang paling lambat. Jadi gerbong yang paling lambat. Jadi kita cuma bisa ngukur gerbong yang paling lambat nih. Iya. Nah, tugas kita menurut gua yang ada di gerbong-gerbong terdepan. Yang di gerbong belakang, ayo maju ke depan. Ini biar diputus aja beban ini. Kan kita nggak mungkin putus sekarang kan. Jadi dia harus maju dulu, putus satu. Maju lagi depan, putus lagi ini. Putus lagi. Kalau enggak,
ya semua akan jalan sendiri gitu. Maksudnya di sisi makro yang Cina lakukan dengan generasi ke depan yang menurut gua luar biasa. Tapi di sisi mikronya ya apa gitu. Maksudnya serem banget ngeliat dan ternyata nah ini lucunya. Dan ternyata yang berwajah progresif pun itu juga dia mengambil jadi fasisme yang lain. Makanya karakter kayak Andrew Tate itu menarik karena Andrew Tate itu di cancel sama platformnya, bahkan dia tidak bisa bikin konten, credit card di cancel, bank account di freeze, restoran nge-ban dia, hotel nge-ban dia. Itu kan menyatakan bahwa yang ternyata progresif pun juga fasis ternyata. Iya betul. Makanya sekarang tuh kayak fasis konservatif, fasis demokratis gitu. Itu kan sama aja orang-orang teriak-teriak lu intoleran, Iya. ya kan radikal Iya. gitu. Padahal lu juga Lu nggak toleran sama aja gua. Iya gitu. Betul sih. Ngeri nggak sih? Ya ngeri tergantung dulu barometernya apa. Kalau gua rasa sih kalau meledak fasisme kayak Perang Dunia Kedua sih gua rasa enggak lah. Enggak, tapi ini generasi apa yang akan dilahirkan, seperti apa yang akan dilahirkan oleh manusia-manusia fasis ini gitu. Betul, gue sejujurnya ya. Gue tuh berapa? Ya paling nggak kalau itu jadi gue udah lama mati lah, gak mau tahu dunia harus dibawa kemana. Tapi kan anak lu masih hidup, Bang. Ya itu ya urusannya dia lah. Setiap generasi punya urusan Masing-masing. Gue nggak, generasi seperti apa gue nggak tahu. Sejujurnya gue sangat ya tapi bisa juga dengan informasi yang banyaknya. Kalau ngomong positifnya orang kayak referensi yang dikonsumsi generasi Gen Z dan Alpha sekarang lebih cepat gitu. Maksudnya kita dulu mungkin butuh 10 tahun, dia setahun dia udah, ini mungkin dia bisa menjadi tercerahkan lebih cepat gitu, enlightened lebih cepat gitu juga nggak pernah. Nah, ini juga pertanyaan gue nih, Pak. Lu kan ya dibanding gua lu lebih terlibat dalam pop culture ya. Oke. Ya dibanding gua ya. Tapi kalau dibanding yang lain kayaknya lu agak bukan, iya. terengah-engah juga ya. Karena naturally kan memang kalau udah om-om ini udah susah, Ya, berat. susah nyelam gitu loh. Susah. Susah nyelam itu udah susah itu. Itu nature-nya om-om lah gitu. Ya. Nah, gue gak tahu, temen gue si Budi itu, dia begitu amazed gitu ya dengan kembalinya orang-orang kepada hal-hal yang vintage gitu. Misalnya dia datang ke Synchronize, orang nonton apa yang rebana-rebana Ya, itu, terjun kelas lah orang-orang itu terjun iya, kelas. terus pakai sarung-sarung. Ya. Dan gue kemarin di nikahannya adik ipar gue banyak nemu orang yang pakai sarung-sarung gitu, cowok-cowok gitu. Nah, wah ini ada fenomena orang back to the roots gitu ya kan. Gue sih Koplo dan ya, gue sih skeptis ya. Maksud gue ya lu pengen lebih benar aja kalau menurut gue gitu kan. Lu pengen lebih dianggap berkarakter aja dibandingkan orang-orang mainstream yang pakai baju kayak kita ini gitu kan. Kalau di otak gue sih kayak gitu. Nah, lu orang-orang yang nggak bisa dibilangin aja tuh. Itu ideologis nggak sih menurut gua? Hari ini memang udah the end of ideology atau memang ini dia menurut gua dia. Yang ini tuh yang Adolf Huxley remarka bahwa memang ada multiple terus berlaku di saat yang bersamaan gitu. Standarisasi itu udah tidak ada lagi gitu. Bahkan kayak karena ada gender equality, gentleman aja mati gitu kan, maksudnya udah nggak ada standar bahwa kayak tadi bahwa gua masih beranggapan gua kesel sama orang yang pakai batik dan celana jeans. Batik celana jeans Datang ke kawinan, gua kesel gua. Lu pikir nggak semua orang harus tahu kali kalau lu dia anak band lu gitu. Udah lah, lu iya. Gua tahu lu pengen beda tapi ada norma yang namanya harus diakui. Lu kalau batik pakai jas gimana, kesel kan? Batik pakai itu juga sama. Gimana sih kok batik kok?
Bang Ade Tapi itu Armando kan tuh. Bang Ade Armando tuh paling sering tuh batik jazz tuh. Lu mau gitu, jindirnya orang politik. Tapi ya kayak gitu ya, maksudnya gue ada beberapa hal yang masih menjadi standar, tapi yang beberapa hal emang udah nggak bisa. Situasinya kayak apa? Nah, lu tadi ngomongin pop culture, ini menarik menurut gue. Pop culture pada saat kita waktu itu perang dingin, Ya. berlomba-lomba dalam space exploration, Ya. semua penggambaran pop culture itu positif. Maksudnya pop culture keluar, oh manusia dilayani robot, manusia tidak ada lagi kesenjangan, manusia semua positif tentang engineer dan apa dan bagaimana keberadaban manusia. Balik lagi nih, peradaban manusia tuh akhirnya maju pada saat itu. Tapi pada saat sosial media berperan, pop culture tidak ada yang punya positive spin. Semuanya keluarnya Black Mirror, apa tuh ya West yang dia masuk ke dunia kayak GTA, terus dia bisa melakukan apa aja yang di cowboy ya. Westworld. Jadi semua Terminator, semua penggambaran distopia. Jadi itu juga menarik. Jadi memang apa mungkin ya itu tadi dari utopia jadi kakotopia. Iya, kakotopia. Iya, kakotopia kan sesuatu yang lu bayangkan dan itu kacau balau. Ya. Kalau utopia lu bayangkan belum terjadi tapi itu indah. Ya. Kayak surga gitu. Ya. Nah, gitu. Kakotopia tuh nggak indah ya? Nggak indah, kacau balau. Kalau distopia apa? Distopia itu lebih ke ini kali ya. Kiamat. Kiamat ya. Oh ya, mungkin gitu. Ya. Semua tuh nggak ada kakotopia semua, nggak ada dia, utopianya udah nggak ada. Utopia di pop culture itu cuma saat space exploration. Elon Musk ini. Enggak, space exploration zaman perang dingin. Oh iya. Perang dingin mendarat di bulan. Iya. Semua positif, semua wah, kartunnya pun ada kartun namanya The Jetsons. Iya. Maksudnya semua wah, orang ayo jadi dokter, jadi engineer, jadi apa, jadi manusia yang berdaulat tadi gitu, membangun negaranya. Punya kebanggaan itu. Lalu sekarang begitu sosial media full force, pop culture tidak ada yang merayakan positif itu. Dan gua nggak tahu itu harus keluar dari generasi Gen Z dan Alpha. Karena yang Gen X dan milenial ya udah nggak sanggup. Semua hanya akan jadi keparnoan. Ini kayak lagu Takut Tambah Dewasa ini kan? Iya. Ya dia aja takut tambah dewasa maksudnya. Dia tidak ada bahwa pemikiran generasi ke depan akan membawa kemakmuran yang lebih baik apa gitu, itu udah gak ada. Nah, tapi lu pernah ngomong gini Bang dulu. Itu quote siapa ya yang lu kutip tuh ya? Kalau lu pengen cepat berjalan sendiri. Kalau lu itu ada African proverb ya. Kalau lu mau berjalan lebih jauh, lu jangan rame-rame gitu. Kolektivitas itu kayak apa sekarang menurut lu Bang? Kayaknya temporer banget ya. Ya, limited. Makanya dari tadi dari ruang tertutup aja. Sama aja kayak dulu susah punya crowd following, tapi begitu lo ke pick up, lo punya nationwide appeal. Nah sekarang, misalnya katakanlah Glenn Fredly. Lu Glenn dulu. Biasanya Glenn Fredly. Enggak, gue bikinnya gampang soalnya ini. Solois lelaki gitu. Dia menghipnotis Sabang sampai Maroko. Siapa tapi generasi berikutnya di zaman media yang berbeda akan menggantikan Glenn? Jawabannya nggak ada. Nggak ada. Makanya dia punya cult following yang kuat, tapi dia tidak akan punya. Jadi kayak Dewa gitu, udah terakhir itu produk zaman yang terakhir. Nggak akan ada lagi band yang sebesar itu. Ngerajain dari sama namanya. Betul nih omongan gua sama bini gua nih kemarin nih. Kayaknya nggak ada yang siapa ya Sheila on Seven-nya sekarang ya gitu. Itu udah susah gitu kita bayangin gitu. Nah, jangan-jangan pengaturan media berdasarkan kanal-kanal itu dan tidak sedemokratis sekarang itu ada kebenarannya. Maksud lo? Ya kan dulu kan pilihan lagu itu kan semua terpusat dari radio. Radio punya chart dan kita mendengarkan apa yang diproduksi oleh label. Tidak punya pilihan. Nah, sekarang tuh post-Fordism ini ya. Ya, sekarang tuh begitu pilihan tersedia di tangan kita sekarang kita akan mendengarkan lagu yang ingin kita dengarkan. Iya. Dan sekarang pengetahuan kita tuh kayak kita tahu banyak tapi semuanya cetek.
Dulu kan ada spesialisasi. Emang nggak butuh lagi kali ya spesialisasi hari ini ya? Sebetulnya dibutuhkan, tapi medianya nggak mengizinkan itu. Maksud lo? Landscape medianya kita mengkonsumsi sosial media itu membuat kita terlalu bingung. Jadi kenapa misalnya ada Led Zeppelin, dia dulu mentok instrumennya cuma ini, dia tidak ada pilihan ke kanan ke kiri, mau nggak mau dia harus kuasai sampai mendalam banget. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi, lo bisa begini nih, udah nggak ada lagi kepiawaian main musik di itu, udah mati karena dia bukan produk zamannya. Led Zeppelin kalau diluncurin sekarang nggak ya. Betul. Jadi pembatasan opsi itu ada kebenarannya dalam mendalami sebuah ilmu, dalam mendalami diri kita sendiri. Ya tadi misalnya tentang passion. Kenapa gue against? Kenapa gue against? Karena sekarang orang terlalu cepat menyatakan bahwa ini passionnya. Karena udah terlalu banyak pilihan tadi. Kalau dulu, passion juga bisa datang dari hal yang ini yang tersedia buat kita lakukan terus-terusan, kita jadi passionate nih gitu. Karena limited tadi gitu. Nah, kayak anak gua, dibilang sama neneknya, namanya Vian, kamu nanti kalau udah besar sekolah kedokteran ya, yeah. Nangis kejar bang, kencang bang, aku nggak mau sekolah kedokteran. Terus kamu mau sekolah apa nak? Aku kan mau sekolah SD. Nah itu passion itu. Oh ya udah kalau sekolah SD passion kamu kejar. Ya, jadi ya gue nggak tahu sih jawabannya. Society kayak apa gue juga nggak tahu. Ya maksud gue itu kan anak kecil yang kemudian memutuskan passionnya adalah sekolah SD gitu. Iya. Dia tidak tahu apa yang generasi sebelumnya bicarakan sebenarnya. Ahistoris bang. Ya jadi ya gitu, gue nggak ngerti juga ya. Apakah ya? Saya kan kebenaran itu tidak valid jumlah. Tapi sekarang yang berjumlah itu menjadi kebenaran. Nah, udah gue nggak tahu. Ya jadi multiple truth tadi. Situasinya kayak apa kan nanti gue juga nggak tahu sih. Itu kalau di agama kan udah ada tuh. Lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Udah diprediksi kan. Ya udah kalau udah berdebat lakum dinukum waliyadin. Itu kan soal multiple truth. Iya. Prediksi. Iya. Emang paling benar agama sih. Balik lagi. Iya kan? Itu makanya ada kecurigaan dari kawan gua ngelihat orang pakai sarung-sarung itu jangan-jangan nih balik to the roots gitu. Tapi ya, gini, lu nggak percaya ideologi kan? Kalau gua sih nggak percaya gua. Ya. Root yang mana? Apa? Iya, lu apa emang lu pernah punya root? Iya, betul. Iya. Ya, gua sebut ya balik lagi sih, gua nggak tahu root apa. Oh, sama ini. Konektivitas manusia dan informasi yang dikonsumsi sekarang itu membuat nggak semua gini, ide-ide progresif tuh nggak semua lagi menyenangkan. Maksudnya banyak juga yang menakutkan. Akhirnya orang pun juga jadi pullback gitu. Apa misalnya? Banyak isu misalnya gender identity gitu. Gak usah gender identity, kejauhan menurut gua. Kesetaraan gender deh. Itu kan mengacaukan banyak strata sosial ya. Orang-orangnya belum siap gitu untuk ada orang-orang beberapa grup siap. Tapi nanti akan ada ide-ide baru lagi yang kayak ini tuh gimana ya? Itu kayak pelajaran kalau lu nggak masuk sekali ya, kayaknya gua udah ketinggalan nih. Iya. Kayak apa yang gue sulit terima ya? Misalnya yang berhubungan hidup dan mati gue agak sulit terima. Kayak kemarin ada gue lihat, kemarin nggak jadi sih, relawannya mundur. Dia mau jadi uji coba pencangkokan kepala ke badan orang. Dia lahir serebral palsi, tidak bisa bergerak, kepalanya mau dipindahin, tapi akhirnya dia mundur. Itu aja buat gue kayak kalau soal nyawa ya. Ya ini tuh apa ya? Nah ini Elon Musk menarik. Gue kemarin nonton interviewnya dia. Dia pun menarik. Nah, dia pun juga berucap gini. Dia ditanya, lu bisa nggak? Kita ngomongin kemakmuran. Dia ditanya pertanyaan kemakmuran paling ultimate. Bisa nggak lu bikin manusia immortal? Bisa nggak? Terus dia diam terseduh jenak. Dia mikir. Terus dia begini. Ya kalau gue dikasih investment dan waktu yang tepat,
gue bisa tambahin lah berapa ratus di usia manusia. Mungkin kalau gue dikasih waktu lagi, kayaknya gue bisa solve it. Terus sebenarnya dia ngomong, dia tarik lagi ngomong. Tapi enggak, gue percaya pembaruan itu harus datang dari generasi berikutnya. Jadi life expectancy manusia itu sekarang udah oke lah. 80 tahun, jangan diperpanjang lagi. Kalau kita generasi yang lama menguasai itu terus dan hidup abadi, ini hanya akan ada kiamat. Jadi gue akan diam aja dan membiarkan mati. Itu kan fasisme kan sebetulnya kan, bahwa ya udah mau mati aja nggak apa-apa yang ini. Kalau dia terusin kan dia akan jadi fasis banget. Jadi dia pun beranggapan seperti itu. Makanya dia pun juga selalu mewanti-wanti, manusia boleh slow down nggak di pengembangan artificial intelligence. Lu tuh nggak tahu lu main barang apa gitu. Nah itu kan mungkin pada saat artificial intelligence berkuasa, mungkin manusia baru bersatu lagi kali. Kita butuh common enemy. Iya ya. Iya betul. Kita tuh selalu butuh yang asing gitu. Ya, kita butuh yang baru. Kita nggak bisa ada selama-lamanya. Dia bilang kebenarannya kita nggak valid. Kita harus dilawan dari generasi depan. Dan kalau kita semuanya abadi, terus apa? Pembaruan datang dari mana? Nggak ada. Itu menarik banget. Jadi by the end of the day, seorang Elon Musk, yang mana dia terkenal konservatif, radikal, sangat progresif lah maksudnya. Iya. Dia konservatif, politiknya view. Oh iya nggak, tapi maksudnya mendukung hidupnya maksudnya kan dia beranggapan kayak dia konservatif sih, dia kayak bikin embrio banyak sama orang-orang gitu. Ya dia aja mendukung kemajuan zaman aja, dia takut dengan kemajuan yang ada gitu. Iya ya, dia takut ya sama hal yang dia ciptakan sendiri ya. Dia takut. Menakutkan memang. Ya gue rasa kita memang ada di dunia yang belum pernah ada manusia hidup di zaman yang mengkonsumsi informasi seperti banyak yang kita lihat. Banyak kok penelihatannya, keresahan manusia hari ini di tahun 55 itu udah ditarik ke rumah sakit jiwa. Iya ya. Tahun 5 bulan udah ditarik, udah gila nih tariknya. Itu kayak orang lu bilang malin kundang durhaka, tapi kalau sandwich generation bilang orang tuanya toksik. Iya. Dia akan berbalik-balik terus. Iya. Jadi ya gitu. Gue kemarin habis podcast tuh sama Budi sama Bambang Harimurti soal sejarah gitu. Jadi kita bicara soal sejarawan gitu. Soal pahlawan nasional sebenarnya. Siapa sih yang layak dibilang pahlawan gitu. Nah, setiap rezim punya ideologi untuk menentukan pahlawan nasional ini yang kemudian kita jadikan selamanya itu teladan kenegaraan kita gitu. Nah, kemarin ada yang kecewa Pak Muchtar Kusumaatmadja nggak jadi pahlawan nasional karena dulu Pak Muchtar pernah mengkritik Bung Karno secara terbuka. Nah, sekarang rezim yang berkuasa sangat Soekarnois gitu kan. Nah, jadi ada pandangan kayak begitu gitu ya. Nah ternyata orang kalau ya dalam menentukan panutan pun ya, panutan yang disediakan pun di ruang publik kita itu tidak lepas dari intervensi ideologis gitu. Iya. Nggak bisa. Termasuk Elon Musk siapa gitu kan. Kan tiba-tiba orang ini ya kan lu kan nggak pernah tahu Pak ya orang ini jadi pahlawan karena apa gitu ya kan ya. Kalau Soekarno-Hatta oke lah ya, kita tahu jasa-jasanya gitu kan. Kalau Orde Baru yang diangkat jadi pahlawan yang dulu ikut berjuang mengangkat senjata. Kalau nggak ngangkat senjata itu nggak diangkat pahlawan ya, betul. Orde Baru dulu kan. Nah itu ternyata ya balik lagi ke yang lo omongin tadi, kalau ini orang ini abadi dijadikan pahlawan itu kan cara untuk menjadikan orang ini abadi gitu ya. Jiwanya abadi, figurnya abadi gitu. Generasi bawah lah yang akan membuat perubahan gitu. Nah kalau kita lihat ini kan dulu
di zaman Bung Karno bahkan dulu lawan-lawan politiknya diangkat jadi pahlawan, Ya. Cahir dan Malaka itu jadi pahlawan gitu kan. Nah, Dulu kurang kuota lah. kalau sekarang ada pandangan kritis kayak begitu dan ya gimana kita mau melakukan perubahan gitu ketika ternyata kita nggak lebih baik daripada generasi yang sebelumnya gitu dalam perspektif kita gitu. Kontroversi generasi sebelumnya itu ternyata makin kesini makin liar dan kita nggak bisa kendalikan itu sehingga preferensi kita jadi sangat subjektif dan perubahan apa yang kita harap yang bisa kita lakukan gitu dengan contoh itulah misalnya. Ya, misalnya lu tadi nanya apa ide-ide progresivitas yang menakutkan. Pada saat kemarin ada tren cryptocurrency Iya. dan melihat apa landasannya pada saat mereka usung gitu cryptocurrency. Karena gue mau stateless, nggak mau ada aturan segala macam gitu Ya. kan, mau independen, nggak perlu ada negara, anarkisme gitu. Nah, In financial sector. in financial sector. Tapi itu kan ide itu sangat menakutkan bahwa negara itu kan ada, dia mengkontrol sumber daya alamnya lalu currency-nya. Lalu pada saat currency itu didobrak, fungsi state itu apa? Selain identitas. Jadi hal yang tidak berfungsi itu malah lebih bahaya gitu ya. Iyalah, maksudnya bukan gue pencinta olahraga nih. Itu Tuhan gue tuh kalau nggak atlet ya musisi. Ya. Lalu kalau nggak ada negara, anjing Olimpiade tuh berdasarkan apa? Berdasarkan sosial politik, bendera, ideologi. Maksudnya apa mau begitu baru manusianya rukun. Agama. Iya, agama. Jadi benderanya nggak bawa negara lagi. Dia bawa ini bendera child free, satu kontestan child free. Dan itu mungkin dilakukan sebetulnya. Kalau lu pernah nonton dokumenter namanya Zeitgeist, ya dia banyak bercerita lah tentang pengaturan manusia, Semangat agama, zaman. dan itu gratis tuh di internet. Dan gua rasa masih relevan sampai hari ini. Bahwa Hegelian. dan tentang perang dunia, bahwa dispute itu selalu adalah power, tentang power. Lalu kalau misalnya distribution of wealth itu terjadi dan tidak ada power lagi, lalu apa? Dan kita akan menuju ke sana. Kemajuan teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan itu. Lu nggak percaya manusia itu bisa atur itu sendiri? Kenapa kita butuh otoritas sih gitu? Karena yang kita lihat sekarang kan nggak begitu ya. Gue lupa nih, ada yang nge-tweet gini, ini menarik banget. Dia bilang, remember when we thought kalau aja informasi tersedia bagi semua orang, we become a better society. Remember when we thought if people can be connected with each other, kita akan angkat manusia ke derajatnya yang lebih baik. Sekarang sudah terjadi, dan yang kita sekarang nggak pernah terjadi. Tweet itu tuh mengganggu gua banget. Jadi balik lagi, mengabdi butuh makmur dulu atau enggak? Akhirnya memang ada si dosa-dosa primal tadi yang memang di dalam manusia. Genetik ya. Iya, memang ada di dalam manusia. Keserakahan, kemalasan, keserakahan, kesombongan, itu memang dosa-dosa yang itu ya udah disurahkan. Dan kayaknya Lu makmur ataupun enggak, Iya. itu bukan bukan masalah. bukan masalah gitu. Keserakahan itu memang ada di dalam diri manusia. Jadi itu menarik banget karena dia bilang, Iya, lo iya. ingat nggak sih kita pernah cita-cita kayak gini sebagai manusia, dan semua sudah terjadi, informasi sudah terbuka, koneksi sudah terjadi, tapi manusia nggak lebih baik ternyata. Tambah buruk malah. Ya mungkin kita harus balik ke direction Iya, yang tahu. ini menarik nih omongan lu tadi. Iya. Iya, jangan-jangan mengabdi lu itu bukan masalah lu kaya atau enggak, tapi soal bagaimana lu mengatasi nature-nya genetik lu tadi. Iya. Greedy, ya dosa-dosa bawaan kalau bahasa lu tadi kan. Iya. Bawaan genetik. Musuh orang itu ketika dia harus mengabdi itu adalah mengatasi bawaan genetik. Makanya agama-agama misalnya
melawan hawa nafsu, Iya, iya. gitu kan. Kan Nabi Muhammadnya perang pasti puasa aja pas menang perang nggak? Yang paling berat itu nanti melawan diri kita sendiri. Iya. Nah, jadi itu kalau Dia balik ke situ iya, pasti. kayak Buddhism gitu, Iya. misalnya kan biku-biku itu makan jam 11 siang, Bang. Iya. Nggak boleh makan daging, cuma makan sayur sama nasi gitu, tapi badannya tetap kuat gitu. Karena itu adalah upaya untuk mengatasi dosa-dosa genetik tadi, dosa-dosa bawaan tadi ya. Ya, ketika itu lu mengabdi, ketika lu bisa melawan itu. Gitu. Iya benar. Iya. Ternyata obrolan kita bermutu juga, Iya, Bang. muter-muter ternyata dibalik ke sektor yang sama. Iya. Oke, kita ketemu lagi di acaranya, belum ada namanya, Bang. Belum ada. Ya, nanti kita pikirkan nama acaranya. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.